Iya, silakan Bu Ayu. Hambanya Pastor Yakub kami silakan. Silakan Pastor. Iya, oke. Selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu lagi. Sudah berapa, kayak kelihatan bertahun-tahun ya. Ah, saya mau berbagi kesaksian. Jadi eh, tanggal 14 tanggal 14 yang lalu, saya ini ke Bali. Tapi sebelumnya, tanggal 31 saya ada sidang conference, ya, sidang raya ILGF itu di Bali sampai tanggal 3. Ya. Nah, di situ saya ketemu sama pendeta yang dari Singaraja. Pada waktu kami masih sekolah teologi tahun 99. Kami ada 10 atau 11 anak-anak teologi praktek lapangan di Singaraja, di Lombok, gitu dan sekitarnya. Nah, kami tinggal di dekat rumahnya Pak Pendeta ini. Pendeta ini adalah pendeta pengusaha juga, gitu ya. Orang diberkati, orang rendah hati, baik sekali dan kaya, cukup kaya lah ya, sukses gitu ya kan. Nah, tahun 99 sebelum saya menikah dengan istri saya ini. Dan kami masih sama-sama sekolah teologi, saya bersama dengan istri saya ke sana, ya. Nah, dari situ setahun kemudian kami menikah. Jadian gitu ya kan, memang pada waktu di Bali di Singaraja itu kami lagi pendekatan. Saya lagi pendekatan gitu. Jadi pas jadi beneran tahun 2000. Nah, ini ketemu Pak Pendetanya itu ketemu sudah umur 73. Jadi dia lupa-lupa, tapi istrinya kenal kami. Masih ingat sampai sekarang 26 tahun, luar biasa istrinya. Jadi akhirnya, ayo kapan mampir dong ke Singaraja. Tapi kami nggak bisa karena sidang raya itu sampai tanggal 3, tanggal 4 saya harus khotbah. Jadi tanggal 3 saya balik malam itu, balik gitu ya kan, khotbah. Terus kemudian tanggal 14 ada pemberkatan nikah di Bali, ya. Tanggal 15-nya. Jadi saya harus tanggal 14-nya kami ke Bali. Dan kami punya rencana untuk pergi ke Singaraja karena kami lihat hari Seninnya kan libur ya. Nah, tanggal 17 hari Minggu itu hari kemerdekaan, jadi tanggal 18 hari libur. Jadi istri saya minta ayo kita ke Singaraja. Oh ya boleh juga ya, habis pemberkatan nikah kita berangkat ke Singaraja, ke tempatnya Pak Pendeta itu. Nah, eh, eh, saya mendapat berkat dari pernikahan orang ini, dari pernikahan Bapak ini. Yang laki umurnya 73 tahun, yang perempuan umurnya 56 tahun. Ya kan? Beda 17. Nah, mereka sama-sama janda dan duda ditinggal mati. Punya anak, masing-masing sudah punya anak, punya cucu gitu ya kan. Tapi mereka ketemu 1 tahun kalau nggak salah mereka ketemu. Setelah itu mereka mau menikah dan saya diminta untuk melayani. Ternyata lebih uniknya, anak mereka, anak yang laki ini, bapak ini, yang laki ini, itu 5 tahun yang lalu, itu saya yang memberkati pernikahannya. 5 tahun yang lalu saya memberkati pernikahan anaknya. Gitu. Karena pada waktu itu bapak bapak ini masih istrinya masih hidup gitu. Tapi setelah COVID itu ditinggal istrinya, sakit, kemudian meninggal. Jadi bapak ini sendiri, tinggal sama anak-anaknya dan ketemu, loh iya, kalau dipikir-pikir kok bisa ya, saya memberkati anaknya 5 tahun yang lalu, sekarang bapaknya umur 73 dan istrinya yang baru ini umur 56. Dan istrinya ini ternyata juga suaminya saya layani pada waktu sakit. Jadi kok sama-sama kenal gitu loh. Ya, waduh, kok kenal ketemu lagi. Akhirnya kami melayani. Nah, saya renungkan pernikahan mereka. Lalu saya melihat ini firman Tuhan, saya akan bagikan ya. Ini tidak asing lagi sih. Tetapi saya mendapat rema di firman ini, maka saya harus sungguh-sungguh lagi dalam hubungan pernikahan ini. Saya bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maksudnya, manusia itu adalah laki-laki. Jadi Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, lalu ayat 19. Karena Ibu Ayu lagi anuin itu ya. Nah, firman ya, saya bacakan ya. Ayat 18, Bu Ayu. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah itu nanti nama makhluk itu. Nah, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara. Terus kemudian ayat 21. Ayat 21. Oke. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya. Terus ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Cukup sampai di situ aja. Jadi dikatakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dan dari dagingku. Nah, saya mau share di ayat 18. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata laki-laki itu di dalam bahasa Ibrani artinya strength, kekuatan. Dan perempuan, bahasa Ibrani-nya itu artinya weak, lemah, fragile, rapuh. Jadi laki-laki itu strength, kekuatan, tapi perempuan lemah dan rapuh. Gitu ya kan. Tapi di sini Tuhan menempatkan perempuan itu, dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bagaimana orang yang lemah, orang yang rapuh bisa dijadikan sebagai seorang penolong. Nah, kata penolong itu ternyata bahasa Ibrani-nya memiliki arti kalau di dalam dunia militer, menggunakan kekuatan secara penuh. Jadi kalau perang itu seluruh kekuatannya dikerahkan semuanya. Itu kata penolong. Jadi Tuhan menempatkan perempuan sebagai penolong yang memiliki kekuatan penuh. Arti berikutnya yaitu mendorong. Gitu ya. Mendorong. Yaitu yang memberikan semangat, memberikan kekuatan. Dia tidak goyah. Dia akan berdiri teguh di hadapan suaminya sebagai pendamping yang kokoh. Dan terus memberikan kekuatan, penghiburan, menolong, mendorong, memotivasi. Gitu ya. Dan arti yang ketiga ternyata menentang. Jadi pertama kata penolong itu yaitu memberikan kekuatan secara penuh, mendorong dan menentang. Kalau kita renungkan, perempuan yang ada di samping kita, saya, yaitu laki-laki, perempuan yang ada di samping laki-laki, dia yang berani menentang kita. Suaminya. Dia yang lemah, yang bisa terima, tapi dia juga sebagai pendorong, dia memiliki kekuatan penuh, tapi dia bisa melawan. Wah, ini unik sekali. Jadi percayalah bahwa ya laki ini saya sendiri mengalami ya. Bagaimana istri saya? Ya kelihatannya kalem nih. Tapi kalau sudah tegasnya keluar, waduh,
tidak bisa goyang. Ya itu seperti, jadi saya tahu, waduh, ini kata penolong itu memiliki kekuatan penuh. Jadi kalau kita orang laki-lakinya tahu bagaimana Tuhan menempatkan perempuan di samping kita, maka kita akan bisa berkolaborasi, kita bisa bersatu, sehingga kita bisa menggunakan kekuatan istri kita ini untuk menolong kita, untuk mendorong kita, untuk tetap berdiri teguh. Dan dia yang akan menentang kita, sehingga dia tidak yes man aja, tidak ya, tidak nurut apa, enggak. Tapi dia bisa melawan kalau itu tidak baik. Jadi Tuhan ini telah menempatkan seorang laki-laki itu tidak sembarangan, penolong yang hebat. Tetapi di sisi lain, kita sendiri tahu bahwa laki-laki ternyata tidak bisa hidup sendiri. Nah, makanya itu dikatakan, laki-laki itu mengatakan di ayat 28, berkatalah laki-laki itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kata perempuan, wanita, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai maut memisahkan kita, laki-laki dan perempuan. Nah, namun gambaran ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Baik laki-laki, perempuan, itu hubungannya manusia dengan Tuhan. Bukan secara lahir ya, seperti laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan seperti itu. Tapi laki-laki, kata manusia dengan Tuhan ini adalah ibarat menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup, manusia tidak bisa hidup sendiri. Butuh penolong yang kuat, yaitu Tuhan Allah sendiri. Namun Tuhan Yesus Kristus pun juga tahu bahwa kita tidak bisa sendiri, maka ia sendiri turun menjadi mempelai priahnya untuk bersanding dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Dia akan berdiri teguh di samping kita. Itu gambarannya. Jadi luar biasa sekali. Jadi saya renungkan ini, kok umur 73 ya, kok mau menikah ya, apa yang dicari gitu ya. Apa seks? Enggak. Gitu ya kan. Jadi ternyata dia tidak bisa hidup sendiri. Hubungan itu harus jalan, dijaga. Hubungan itu ternyata dia cuma membutuhkan hubungan, teman ngobrol, curhat, mengerti perasaan, berbagi rasa. Gitu. Ya. Ini orang kaya sekali. Ini orang kaya sekali. Laki-laki ini pekerja keras pada masa mudanya. Sekarang diberkati. Dia orang sederhana meskipun kaya tapi rendah hati. Sederhana, tidak menonjolkan kekayaannya. Demikian juga anak-anaknya. Luar biasa sekali. Dia tidak pilih-pilih orang. Gitu ya kan. Jadi dia melihat sosok pribadi ini luar biasa sekali. Jadi saya melayani orang ini, saya bersyukur. Ini barusan chat sama beliau gitu ya, sama istrinya juga. Mereka lagi pergi keluar. Saya nikmatilah, saya bilang nikmati kebersamaan, jaga kesehatan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan karunia untuk bisa menikmati kebersamaan itu. Ya, di mana Tuhan tempatkan, di mana Bapak Ibu pergi, Tuhan memberkati. Nikmati kebersamaan. Gitu. Jadi yang pertama bahwa Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh penolong. Ya, kita tidak bisa dipisahkan. Laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Itu sama seperti gambaran, merupakan gambaran bahwa
kita tidak bisa dipisahkan dari Yesus Kristus. Di dalam diri kita ada kehidupan dan kematian. Kematian Kristus yang membuat kita hidup. Hidup kita bukan diri kita sendiri, tapi karena Kristus yang mati buat kita, sehingga kita hidup. Ya. Nah, kita melihat terus kemudian, nah itu saya ngobrol nih. Nah, ketika ini kemudian saya pergi dari sini setelah bawa firman itu pesta selesai, saya pergi ke Singaraja. Nah, ini pernikahannya ini Desember. Pernikahan Bapak ini 73 tahun, yang laki 73 tahun, yang perempuan juga berapa saya? 70 ya. Tapi masih sehat. Ya. Yang satu 73, yang satunya ini 70 perempuannya. Nah, istrinya ini. Kita bicara ngobrol. Saya ini bersyukur ketemu sama Bapak ini. Dia orangnya bijaksana sekali. Sejak pertama saya ketemu sama dia 26 tahun, saya ingat kata-katanya itu. Jadi ada salah satu dari kami, tim kan kami 10 orang rombongan pergi pelayanan di sana. Diminta khotbah. Ya. Satu orang khotbah minggunya. Terus kemudian begitu turun selesai ngobrol-ngobrol sama Bapak ini. Ngobrol-ngobrol sama Bapak ini, Pirs. Ngobrol sama Bapak sama Pak Pendeta ini, ngobrol-ngobrol, terus kemudian dia selalu bilang istrinya wah menggodain gitu loh. Dia bilang begini, selalu rasanya ke istrinya suka menggodain dia, kayak enggak percaya omongannya dia atau apa gitu loh. Jadi dia ngomong ke saya, ini loh, saya ini kehilangan apa boleh, tapi saya ini kuat. Jadi suaminya ini punya toko 9 di mana di Singaraja, punya toko 9, kaya sekali. Tapi ternyata ketika kami ke sana, dia cerita habis semuanya tokonya, tinggal satu aja. Ini orang pelayanan luar biasa, semuanya itu dia berikan untuk Tuhan. Dia mengajar, rumahnya dia, tokonya dia dibuat gereja, kekayaannya dia ya hasilnya itu untuk bangun tempat untuk dipakai buat gereja. Dia training anak-anak kecil-kecil itu, anak-anak remaja, dia jemputin, naik mobilnya dia sendiri, dia jemputin, antar jemput anak-anak muda sampai sekarang sudah dewasa keluar. Jadi dia mencetak anak-anak muda yang takut akan Tuhan, dari nggak bisa apa-apa jadi bisa. Gitu. Nah, teman saya ini khotbah, setelah khotbah ini dia turun tanya sama Bapak ini, Pak, bagaimana khotbahnya? Terus jawabnya apa? Ya kalau itu kebenaran yang disampaikan, tidak ada lagi pertanyaan. Namanya juga benar kok. Tetapi kalau tidak ada orang yang tanya, diam aja, ada dua kemungkinan, ada kemungkinan lain. Mereka tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Waduh, itu ingat sampai sekarang 26 tahun. Masih ingat. Jadi sebuah kebenaran firman itu diajukan, kalau itu kebenaran tidak ada orang yang memperdebatkan. Tetapi jika orang diam aja ketika ditanya, diam aja, berarti mungkin orang itu tidak mengerti sama sekali. Jadi ini menjadi pedoman buat saya ketika saya sharing, ketika saya mengajar, saya tanya, kalau orang diam aja, bukannya bangga kita, tapi ragu-ragu apakah betul apa yang saya sharingkan ini dia ngerti. Jadi perlu dievaluasi, perlu diajukan pertanyaan supaya ngerti. Nah, begitu ketemu dengan Bapak ini, saya ngobrol, malam itu ngobrol banyak, makan sama-sama, ngobrol banyak. Dan istri yang ngomong, dia sedih, kenapa? Saya hilang semuanya tidak apa. Yang penting istriku ini mau dengar suaraku, dengar perkataanku, gitu loh. Ya. Nah, jadi itu aja yang membuat saya senang. Tapi saya tahu kok Nabi itu ya
nabi itu ditolak loh di rumahnya sendiri, tidak diakui. Yesus saja sama keluarganya, saudara-saudaranya tidak diakui, suaranya tidak didengar. Kami ketawa. Nah, dari omongan itu bijaksananya luar biasa sekali. Maka ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya ngomong di tengah-tengah jemaat itu, sungguh berbahagialah kamu, Bapak Ibu semuanya, ada satu orang di sini yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Dia umur 73 tahun, asam garam, pengenal akan Tuhan dengan luar biasa. Jatuh juga, tapi dia tetap berdiri, dia tetap melayani, tidak kecewa. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti Ayub, tapi dia tetap sampai hari ini, detik ini, dia melayani terus. Luar biasa. Nah, saya belajar dari Bapak ini, dari hubungannya dengan istrinya, orang sederhana ya, gitu ya. Siapa sih yang mau lihat omongannya dia, gitu. Tokonya habis, gitu ya. Kebenaran disampaikan. Saya ini kalau ngomong dengar dia bicara, waduh, roh spirit saya menyala-nyala, mata saya melotot, saya kepingin dengar. Tidak boleh ini dibiarkan lalu begitu aja. Ya, seperti tanah yang gembur ya, siap ditanamin benih, disiramin. Saya omongan perkataan Bapak itu saya luar biasa, saya diberkati sekali. Nah, perkataan itu penting, kebenaran itu yang disampaikan orang itu penting didengar. Namun kita ini seringkali mendengar, menghargai itu siapa dia, bukan apa yang diomongkan, tapi siapa dia yang membagikan. Nah, seringkali kita menghargai orang, kita mau mendengar orang, memberikan waktu kita kepada orang lain. Sesungguhnya kita memberikan penghargaan waktu kita, mendengar kita itu bukan apa yang dikatakan. Kebanyakan siapa dia. Nah, ini ada cerita. Wakil Perdana Menteri Amerika, ya, ketika diminta seminar, ya, dia datang, kemudian ketika dia mau menyampaikan seminar, ya, dia bawa styrofoam, isinya kopi yang ditaruh di styrofoam, gitu ya kan, kecil gitu ya kan. Ketika dia sudah ada di podium, di depan mimbarnya dia mau minum kopi ini. Setelah minum kopi ini dia ingat, sebelum menyampaikan seminar dia berkata demikian, saudara-saudara, dia bilang, beberapa tahun yang lalu sebelum ketika saya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertahanan Amerika, saya diundang untuk menyampaikan seminar di tempat ini. Saya diundang untuk menyampaikan, membawakan seminar di tempat ini yang sama saya berdiri. Ya, saya naik pesawat, saya turun pesawat, saya dijemput, ya, saya dihormati, saya dikalungkan bunga. Ya, diantar sampai ke hotel. Di tempat hotel, di kamar hotel itu ada tulisan semua kata-kata sambutan, ya kan? Terus kemudian ketika saya keluar dari kamar, ketika breakfast sudah dilayani. Ditanya, "Sir, mau minum apa? Kopi atau teh?" Ya, ketika saya minum kopi, diberikan kopi pakai gelas yang bagus sekali. Disodorkan gelas kopi. Ya. Ketika saya mau pergi ke tempat seminar, ke tempat ini, sudah mobil sudah disiapkan di depan. Mau masuk, pintu sudah dibukakan, diantar, jemput, pulang, pergi, diantar. Namun ketika hari ini, ketika saya tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, saya menjadi orang biasa, tapi saya tetap diminta untuk menyampaikan seminar. Hari ini, ketika saya bangun pagi, ketika saya keluar dari hotel, minta kopi, mau tanya kopinya, itu orang cuman menunjukkan aja, orang itu menunjuk aja, di situ Pak kopinya. Jadi saya ambil kopinya pakai styrofoam ini. Jadi hari ini saya mau mengatakan, sebetulnya ketika ada orang melayani kita, menghargai kita, mengantar kita, memberi salam kepada kita, sebetulnya orang itu bukan menyampaikan
kita, diri kita. Tapi dia sedang melayani jabatan saya, sedang melayani posisi saya, sedang melayani kesuksesan saya. Mungkin saya founder, mungkin saya pendiri, mungkin saya perdana menteri, mungkin saya punya prestasi, mungkin saya orang penting, saya mungkin kaya, mungkin saya pendeta. Gitu ya. Orang menghargai. Jadi kopi itu sebetulnya bukan untuk saya. Kopi yang secangkir kopi dengan gelasnya yang bagus itu bukan untuk saya. Itu untuk jabatan saya, posisi saya. Tapi sesungguhnya hari ini saya menyadari bahwa saya layak cuman dapat secangkir kopi dengan gelas styrofoam. Bukankah itu semuanya, Bapak, Ibu? Saya ketika Bapak itu ngomong, wow, saya ini meskipun hilang masih saya kehilangan ini ya, toko saya diambil, tapi mbok ya, aku cuma satu harapanku, yaitu istriku nih mau dengar aku, gitu loh kan? Maka saya ingat cerita ini. Kadang siapa sih yang mau mendengar kita ini? Gitu. Kalau kita bukan siapa-siapa, nggak didengar. Ya kita juga nggak boleh bangga. Kalau ada orang mau dengar kita, mesti kita was-was juga. Perhatikan siapa aku. Dan kebanyakan orang tidak mau mendengar, orang mau didengar. Ya, orang biasanya mau didengar, tidak mau mendengar. Gitu. Nah ini tidak boleh. Padahal Tuhan ngomong jadi saya, ini Bapak ini melayani orang-orang kecil semuanya di daerah Singaraja. Itu orang-orang sederhana semuanya. Tapi Bapak ini melayani dengan sungguh-sungguh. Gitu. Apa? Saya tanya, kenapa kamu melayani? Ya, sama Tuhan itu melayani saya loh. Siapa sih saya ini? Saya ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau turun ke dunia melepaskan semua jabatannya hanya untuk mendapatkan saya, hanya untuk tolong saya, menemani saya bahkan sampai hari ini. Maka ketika dia melayani orang-orang kecil, orang sederhana semuanya, ya. Maka saya ingat satu cerita lagi setelah itu kita berdoa ya. Nah, ada satu bapak sudah tua. Bapak ini kesukaannya baca firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Firman Tuhan dia baca. Waduh, dia punya hati kangen sama Tuhan. Dia kepengen ketemu sama Tuhannya. Gitu ya kan. Setiap malam bapak ini tukang sepatu. Tukang pembuat sepatu. Ya, tukang pembuat sepatu. Jadi malam dia sebelum tidur dia baca firman gitu, dia senang, dia kepingin ketemu sama Tuhan. Sampai satu malam ketika dia tidur, dia mimpi ada suara memanggil Pak Martin, namanya Martin. Martin, besok hari aku akan berkunjung ke rumahmu. Sekali lagi, Martin, besok hari aku akan berkunjung ke rumahmu. Pak Martin ini bangun. Wah, suara itu begitu nyata. Sepertinya bahwa benar-benar Tuhan yang berbicara. Maka dia enggak sabar. Dia kepingin cepat-cepat hari itu menjelang pagi. Setelah pagi tiba, dia siapkan semuanya peralatan untuk tukang sepatunya. Dia siapkan semuanya. Dan dia mulai bekerja sepatunya. Nah, pada waktu itu musim salju. Jadi dia tuh sedang bekerja mengerjakan sepatunya, dia lihat sekali-sekali dia lihat ke jendela. Barangkali Tuhan itu benar apa yang dimimpikan bahwa Tuhan mau berkunjung ke rumahnya. Dia sudah siapkan tehnya, kopi, air panasnya, dia siapkan semuanya. Wow, Tuhan mau berkunjung gitu kan. Sambil bekerja, sekali-sekali dia nengok ke jendela. Dilihat kok tidak ada orang yang lewat. Dilihat lagi ke jendela, ada bapak tua membersihkan salju. Bapak tua itu. Salju membersihkan salju di jalanan. Nah dia lihat, dan bapak salju itu membersihkan, dia lihat sebentar, kemudian dia teruskan pekerjaannya. Ini pagi hari. Satu dia nengok lagi ke jendela lagi, waduh bapak ini kelihatannya kedinginan. Kasihan. Pak Martinnya itu buka pintu, dipanggil. Itu.
ya, yang tukang pembersih salju itu dipanggil, ajak bicara sebentar, kemudian dikasih kopi untuk menghangatkan badannya. Setelah ngobrol sebentar, bapak tua itu pembersih salju itu keluar. Say thank you sama Pak Martin, keluar dan meneruskan pekerjaannya. Demikian juga Pak Martin. Hari menjelang siang, Martin tuh lihat kok nggak ada yang datang, kok Tuhan Yesus nggak datang. Dia mulai sedih, apakah betul ya mimpinya itu, apakah betul Tuhan ini berbicara kepada dia. Suaranya begitu jelas. Siang hari dia melihat, ternyata ketika dia melihat di jendela, dia lihat ada ibu muda gendong anak bayi di dadanya itu, didekap gitu ya, sambil bungkuk ini dipeluk rapat-rapat. Ternyata ibu ini tidak ada pakaian tidak pakai mantel. Wah, bapak ini kaget. Kok bisa ya ibu ini gendong anaknya itu kedinginan begitu keluar. Langsung Pak Martinnya itu buka pintu, dipanggilnya ibu ini. Gitu ya, sambil ngobrol terus dibuatkan minuman, dibuatkan biskuit itu, sediakan biskuit makan semuanya. Terus dikasih minum buat bayinya juga. Setelah itu, setelah bicara gitu, ibu ini mau pergi, Pak Martin keluarkan mantelnya, bekas istrinya. Jadi dikeluarkan mantelnya itu dikasihkan ke ibu muda ini. Dikasihkan ke ibu muda ini. Setelah itu ibu muda ini keluar bersama dengan bayinya. Hari menjelang sore, Martin lihat, kok Tuhan Yesus kok nggak datang-datang. Dia nengok lagi ke jendela, hatinya sedih sekali, ini sudah mau gelap. Dia sudah mau tutup. Dilihat ada penjual penjual apel, ibu-ibu penjual apel, didorong gerobak gitu ya, dorong. Tiba-tiba ada anak mencuri, ngambil, plek mau lari. Begitu mau ngambil apelnya, ketangkep sama ibu itu. Ribut. Jadi mau dibawa polisi, jadi ribut. Banyak orang datang, keluar. Pak Martin lihat apa keributan itu. Dia juga keluar. Mendengar ceritanya itu, akhirnya Pak Martin ngomong, ibu lepaskan anak ini. Anak ini memang lapar. Gitu. Sudah aku bayar. Aku belikan 1 kilo lagi, kamu bayar. Gitu. Aku yang bayar. Kamu kasih 1 kilo. Gitu kan. Akhirnya Pak Martin memberi apel itu dikasihkan ke anak ini. Pak Martin masuk lagi, dia siap-siap tutup tokonya. Dia pikir Tuhan ini itu cuma mimpi, Tuhan nggak datang. Dia sedih sekali. Nah, malam sebelum tidur dia baca firman lagi, kemudian lampu dimatikan, dia tidur. Pada waktu dia tidur, ada suara, Martin, Martin, tidakkah engkau mengenal aku? Kunjung ke rumahmu. Sore, kenapa engkau tidak datang? Martin, Martin, tidak tahukah engkau? Tidakkah engkau mengenal aku? Kemudian dari tembok itu keluar bayangan. Bayangan apa? Bayangan bapak pembersih bapak pembersih salju. Terus bayangan kedua itu adalah ibu bersama dengan anaknya. Yang ketiga, tukang apel, ibu penjual apel bersama dengan anak yang mencuri. Gitu. Setelah itu Martin teringat firman Tuhan. Ya, ini kan ada ya firmannya ya. Firmannya di Matius ya. Matius 25 dikatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, itu ya ada ya. Apa itu? Matius 25, Bu Ayu. Ayat 35. Ini ya. Ayat ini. Ayat 4 berapa ya? Iya. Sebab ketika aku lapar,
kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dia bilang gitu ya. Maka ayat 37. Oh, ayat berapa? 37. Iya, 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 37 saya baca ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing, sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat berapa? 39. Nah, ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari sanak saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Wow. Jadi Pak Martin ini ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi kadang kita ini mau mencintai Tuhan, tapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Dia. Hukum Taurat, hukum ini firman Tuhan, kebenaran itu semuanya itu intinya adalah cinta kasih, yaitu yang pertama cinta kepada Tuhan, dan hukum yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan kita tidak cintai. Tetapi kalau kita mencintai sesama kita, itu artinya kita sudah mencintai Tuhan dan mencintai diri kita. Jadi Yesus mengajarkan dengan mencintai sesama, kita mencintai diri sendiri dan mencintai Tuhan Yesus. Nah, mengapa? Karena Yesus sudah mati buat kita semuanya. Yesus sudah mati buat kita. Kebenaran sudah kita pegang. Harusnya sudah tinggal di dalam diri kita. Oleh karena Kristus mati buat kita sehingga kita ini hidup. Jadi hidup kita ini oleh karena Kristus yang ada pada kita. Dan kita tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Nah, kalau kita mau mengatakan, menunjukkan atau supaya orang lain bisa melihat Kristus itu di dalam kita, ya harus ditunjukkan lewat kita mencintai orang yang membutuhkan di samping kita. Kita nggak usah jauh-jauh pelayanan, jauh-jauh di mana-mana pelayanan jauh-jauh. Waduh, dilihat orang, tidak. Sesungguhnya tidak ada orang yang lihat. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada orang atau sesama kita yang membutuhkan, pada saat itu ketika kita lewat, apakah kita bisa berhenti sebentar dan melakukannya? Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kita menempatkan orang-orang di sekitar kita, nggak jauh-jauh di depan mata kita. Itu adalah orang-orang sesama kita. Sama seperti Pak Martin tadi. Melihat orang, oh itu dia layani. Melihat orang dekat dilayani. Alkitab juga mengajarkan kepada kita siapa sesama itu. Nah, maka ditunjukkan orang yang dirampok habis-habisan. Ya kan? Imam tidak nolong. Orang suku Lewi tidak tolong. Orang Samaria yang tidak dianggap yang second class. Tapi justru dia yang melakukannya. Barang siapa yang melakukan ini, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita sampai hari ini, kita harus mendengar kebijakan, kebenaran itu dari mulut siapa aja yang keluar. Jika itu adalah kebenaran, kita harus dengar baik-baik. Kita tidak boleh memandang siapa orang itu, dan kebanyakan orang-orang seperti itu. Gitu. Mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Gitu. Sedangkan kebenaran itu keluar dari mulut orang sederhana. Itu bisa keluar.
Bahkan Yesus ngomong, kalau kamu mau cintai aku, cintai itu loh. Orang yang paling hina. Kenapa? Karena di dalam diri orang itu Yesus telah mati bagi orang itu juga. Cuman orang itu nggak tahu. Kita yang tahu. Gitu loh. Maka kita harus berbagi kesaksian. Kita harus berbagi kasih kepada orang lain supaya orang lain pun juga bisa menerima, mengenal Yesus di dalam hidup kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi melalui kesaksian ini saya diberkati sekali ketika saya ada di Bali. Pertama dengan pertemuan saya dengan Pak Pendeta ini, orang pengusaha tapi pendeta di Singaraja, 26 tahun yang lalu. Ya, di hari ini meskipun tokonya habis, tinggal satu-satunya toko masih ditempatin buat ibadah. Ya, atau 26 tahun. Orang yang ini keluar kata-kata kebenarannya itu keluar. Itu memberikan siraman dalam hati. Dan saya harus belajar mendengar mulut dari orang. Bukan orang yang sukses. Waduh, didengar. Bukan. Tetapi dari orang yang sederhana akan keluar air kehidupan, kebenaran. Sama seperti tadi Wakil Perdana Menteri Pertahanan. Banyak orang memberikan reaksi, banyak orang melayani kita. Sesungguhnya bukan melayani kita, diri kita. Tapi oleh karena apa kita, pejabat, orang kaya, orang sukses, pendiri mungkin, ya kan? Orang mau dengar. Tapi kita belajar dari Bapak ini yang sederhana ini. Ya, orang Singaraja. Dia cuma mengharapkan istrinya mau dengar dia. Dia bisa kehilangan siapa aja, harta kekayaan dia hilang. Tapi satu harapanku cuma istriku mau mendengar aku. Bukankah itu menjadi kerinduan Yesus Kristus kepada kita semuanya? Bahwa dia mau mendengar kita. Dia menyandingkan telinganya. Bahkan kita pun juga bisa mendengar dia. Itu aja yang dia harapkan. Cuma mendengar suaranya. Ya, terus melalui pernikahan itu sungguh luar biasa. Saya diberkati sekali bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Sama seperti kita, laki-laki tidak bisa hidup sendiri, itu artinya sama juga dengan manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhanlah penolong, Tuhan memberikan kekuatan, dialah yang menghibur, dia yang tidak akan goyah dalam menemani kita. Meskipun badai silih berganti, ia akan selalu ada bersama dengan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, firman Tuhan, kesaksian yang Kau ajarkan kepada hamba, telah Hamba bagikan Tuhan, bahwa Engkau ada, Engkau datang, Engkau meninggalkan semuanya hanya untuk kami, Tuhan, sebagai manusia yang kami rasa, dan memang benar seperti yang Kau firmankan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan Engkau sendiri telah membuat kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Engkau mau mati buat kami. Betapa berharganya kami. Supaya kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Maut sudah ditelan di dalam kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, Tuhan. Maut bisa memisahkan kami dari istri kami. Tapi maut itu telah ditelan di dalam kematian kebangkitan-Mu, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang tidak bisa dipisahkan oleh maut itu sendiri. Dan ajar kami untuk boleh mendengar Engkau firman-Mu di tempat sendiri, di waktu yang tenang, kami boleh berbicara kepada Engkau, dan kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan, meskipun tidak ada orang yang tahu. Biarlah kebenaran itu memenuhi hati kami, memimpin kami, sehingga kami boleh berdiri di hadapan siapa aja. Tapi kebenaran itu bisa disampaikan. Ajar kami untuk tidak memandang mata sebelah mata kepada orang-orang yang lain. Tuhan, selain daripada kebenaran itu sendiri, Engkau menjagai hati kami. Engkau menilik hati kami. Tuhan, ajar kami untuk menangkap kebenaran dan tidak
hal-hal yang lain di luar itu Tuhan. Tuhan, terima kasih malam ini Engkau memberkati Bu Ayu, Sri, Engkau memberkati Pak Edison, Tuhan, bahkan hamba-Mu juga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Ayu. Thank you untuk waktunya. Amin. Terima kasih, Pastor.